Waktu hujan lebat, terus saya dibanguni jam 12 malam. Tiba-tiba muncul macan di sini. Lalu turun di sini mandi. Waktu itu bapak bilang gini, nek awakmu kepingin roh macane, ya iku Mbah Soyi sejatine. Saya juga mendengar kabar bahwa pohon ini pohon kempol. Beberapa kali upaya untuk penebangan itu selalu gagal, dan yang menebang sendiri pasti mendapat kesialan atau ada yang sampai meninggal dunia gitu. Waktu itu sudah dikencengi, terus yang jual meninggal. Yang jual malah yang meninggal. Dan seandainya ditebang pun tidak bisa mati. Apa benar itu, Pak? Dugi tiang sepah kulon piyambak. Gimana itu, Pak Yat? Niku nek ditebang, sak desa niku diubek kalih Mbah Soyi niki, diganggu. Berarti seandainya pohon ini dipaksa ditebang dan pun bisa rubuh, satu desa akan mendapat kesialan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Dusun Pandean, Desa Meagan, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. Dan saat ini saya bersama Pak Mukhayat. Bapak Mukhayat. Pak Mukhayat ini warga sekitar desa sini yang beliau juga saksi langsung betapa mistisnya area lokasi jembatan yang ada di dua jembatan ya. Jembatan ini dan yang sebelah sana ada sebuah pohon keramat yang tentunya memiliki cerita yang sangat menarik untuk kita review. Nah, Pak Yat bisa bahasa Indonesia aja kan? Bisa campur-campur ya Pak ya. Kalau misalnya campur Jawa nggak apa-apa. Nah, ini di depan ini kan jembatan penghubung antar dusun. Yang ini dusun Pandean. Yang sana dusun apa? Betek. Oh, yang sana sudah Betek ya? Betek. Jadi kalau ke makam Betek lewat sini cepat ya Pak ya? Cepat. Saya dengar juga di sini di jembatan ini juga terkenal wingit. Iya. Saksian panjenengan tentang jembatan. Dinamakan jembatan apa namanya ini? Jembatan gantung. Jembatan gantung. Itu aja ya? Iya. Ada peristiwa apa Pak di jembatan ini yang panjenengan lihat atau panjenengan dengar? Kejadian ya orang jatuh gitu loh. Orang jatuh? Iya. Orang lewat tiba-tiba jatuh? Jatuh. Padahal tidak ada apa-apa? Tidak apa-apa. Beberapa kali. Ataukah ada sosok-sosok penampakan apa di jembatan ini yang warga sini mengenalnya sebagai apa gitu? Kalau malam itu ular. Ular? Ya. Kalau orang sini ngarani ya, niku ular nopo niku? Loweling. Oh, di jembatannya? Ada di gampengnya. Di gampeng? Ya. Di pembatasnya itu? Iya, pembatasnya. Ular weling. Yang sering seperti itu? Iya. Ular weling identik dengan suatu hal yang gaib, ya. Kan gitu ya. Dan setiap kejadian yang terjadi di jembatan ini pasti ada ular weling yang melintas atau posisi di lewat gitu ya. Oke. Nah, di jembatan ini juga mistis, tapi lebih mistis lagi yang ada di sana. Kita akan menuju ke sebuah makam yang ada di tengah jalan yang ditumbuhi pohon. Monggo Pak, kita langsung ke lokasinya Pak. Mari. Oke teman-teman, jadi di sana ya pemirsa semuanya ada sebuah pohon. Pak Yat, pelengsengan atau sungai yang ada di kanan panjenengan ini sambil jalan Pak. Ini kan baru ya Pak ya? Baru ini. Adakah cerita waktu pembuatan atau pengerjaan proyek ini Pak? Waktu ukur-ukur niku wonten di bawahnya pohon keramat itu. Waktu mengukur untuk dijadikan pelengsengan ini? Pelengsengan. Tepat di bawahnya makam sana itu? Iya. Pihak dari proyek yang ngukur ya istilahnya, itu nggak berani? Nggak berani. Kenapa Pak? Katanya takut gitu. Kok aneh, akarnya nggak ada gitu. Akarnya nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi seharusnya akar pohon itu kan logikanya kan ada ya nyebrang gitu ya. Waktu diukur itu nggak ada akarnya sama sekali? Nggak ada. Oke, kita sambil jalan. Ini semakin kesini semakin menarik ya. Jadi di bawah pohon sana itu ada makam ya Pak? Ada. Dinamakan makamnya siapa itu Pak Yat? Mbah Soyi. Mbah Soyi? Mbah Soyi itu kalau kita sambil jalan bercerita, Mbah Soyi itu siapa? Beliau seorang wali atau seorang pendekar sakti atau gimana ini? Katanya itu wali itu. Rambutnya panjang, pakai jubah putih, semuanya serba putih.
kostum yang dipakai itu serba putih. putih. Panjenengan bisa menyampaikan seperti itu, apakah ada saksi dari warga sini yang pernah melihat sosok Mbah Soyi tersebut? Orang tua saya Rumah jenengan yang sebelah mana, Pak? yang sana. Oh, yang tepat di sampingnya makam itu. Iya. Oke, kita sana. Karena ini panas, kita ngobrolnya agak ke sana aja ya, Pak. Iya. Pak Yat, ya. Nah, orang tua panjenengan melihat sosok Mbah Soyi. Itu muncul di tepat di mananya itu? Waktu ada musola di situ. Itu Ada musola. ada musolanya dulu. Oh, dulu. Sekarang udah nggak ada? Nggak ada. Di mana, Pak? Bapak itu ditemani tidur itu. Ditemani. Iya, Tidurnya di musola. di musola. Oh, terus? Katanya dibisiki, wis terus noleh lakumu. Ngoten. Bilang seperti itu. Dan sempat berkenalan. Siapa aku gitu? Ya, ngomong. Nggak pernah. Lalu ditolak itu sudah nggak ada. Bilang gitu aja, ditolak nggak ada. Terus Bapak panjenengan memastikan bahwa sosok yang menemani tidur itu adalah Mbah Soyi yang makamnya ada di sini. Dulu musola, sekarang sudah nggak ada, nggih? Nggak ada. Jadi ini rumah panjenengan, nggih? Iya. Kosong, Pak? Mana ini? Yang tempatnya yang sebelah sananya? Sebelah sana. Oh, sebelah sampingnya. Nah, ini saya juga mendengar kabar rumah ini pun juga disewa-sewakan. Iya. Dan beberapa kali orang yang menyewa rumah ini tidak betah. Iya. Nggak kerasan. Tidak kerasan. Itu Jadi sampai saat ini kosong ya, Pak? kosong. Rumah ini tepat berhadapan dengan pohon dan makam yang ada di sana. Iya. Pak, kita ke sana, Pak. Oke, kita sudah hampir sampai lah. Oh, tidak dikunci ya, Pak? Ya, tidak dikunci, Pak. Oke, kita mulai tentang makam Mbah Soyi, yang dimana makam ini adalah makam orang soleh. Bolehlah disebut orang soleh ya, karena sosok beliau itu yang disampaikan tadi, kemunculannya menggunakan jubah berwarna putih. Dan makam ini sangat panjang, identik dengan makam-makam kuno yang sekarang terbelah menjadi dua karena ada pohon gempol lagi. Panjenengan tinggal di rumah ini sudah dari kecil ya, Pak? Dari kecil, lahir di sini. Lahirnya di sini. Iya. Kesaksian panjenengan tentang Mbah Soyi itu monggo diceritakan seperti apa? Waktu itu umur saya masih kecil, saya tidur sama bapak, sama kakak. Itu ada kejadian waktu hujan lebat. Ternyata kali ini banjir, kali yang besar ini. Terus saya dibanguni jam 12 malam. Jam 12 malam tiba-tiba muncul macan di sini. Macan? Ya. Macan di sini, lalu turun di sini, mandi. Macannya mandi jam 12 malam. Jadi semua keluarga panjenengan juga melihat? Tidak hanya jenengan? Enggak. Berarti nyata macan, bukan Ya, kucing, bukan kambing, Pak? Bukan. Macan, lalu sudah mandi di itu apa sekunder itu, tulisan itu papan. Ya. Di bawah situ keset gulung-gulung, lalu jalan ke kiri ya, Pak. Okay. Lalu jalan terus menuju putaran desa perbatasan. Ya. Waktu kemunculan macan itu jenengan juga, orang tua jenengan juga melihat juga. Terus apa yang dikatakan bapak panjenengan? Waktu itu bapak bilang gini, nek awakmu kepingin roh macane, ya iku Mbah Soyi sejatine, ngoten. Jadi Mbah Soyi ini bisa malih rupa berubah wujud menjadi macan atau harimau itu. Macan putih. Apakah kemunculan macan yang merupakan sosok Mbah Soyi ini sering dilihat warga sini selain panjenengan dan keluarga jenengan? Nggak pernah. Kalau orang lain itu yang muncul itu ular.
Orang lain malah melihatnya tuh sosok Enggak, magrang di sini, tengah-tengah ini melintas. katanya. Berarti juga ada sangkut pautnya dengan sering terjadinya orang yang tiba-tiba naik motor nabrak gitu ya. Iya. Itu sering juga kejadian di sini. Iya, Jadi tempat ini memang pohon ini memang berada benar-benar di tengah jalan ya Pak. iya, Seandainya ini tidak ada makam, mungkin apa ya, aspal ini sampai sini ya, sampai sini. sampai sini ya. Iya. Kalau bilangnya bapak itu nek kajeng enten wahaya penyakit ten desa ngoten niku muncul ngumeti desa iki. Ketika akan ada para bahaya atau pagebluk gitu, Nah, itu muncul muncul. sebagai lambang pertanda bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di desa ini. Iya. Nah, saya juga mendengar kabar bahwa pohon apa namanya ini, pohon gempol. Pol. Ini beberapa kali di upaya untuk penebangan itu selalu gagal, dan yang menebang sendiri pasti mendapat kesialan atau ada yang sampai meninggal dunia gitu. Takut, enggak berani motong. Bagaimana kronologinya orang yang jika berniat memotong ini kok ketakutan? Ya, Ya, dilihat kan bahwa orang pintar gitu loh. Iya. Jadi enggak terus ditebang itu, enggak berani. Waktu itu dilihat dulu, sudah dikencengi, terus tiangnya mriki bangsul malih boten wantun. Ini ngali iki enten kuburane. Oh gitu. Jadi memang alasannya tidak berani nebak karena di bawah pohon ini ada makam. DP-nya hilang. Hilang. Tapi yang jual meninggal. Yang jual malah yang meninggal. meninggal. Bukan yang nebang. Bukan. Itu informasi yang kita terima kan yang nebang. Tapi ternyata Yang jual. yang jual yang menerima DP-nya itu. Dulu ada kejadian katanya ranting ini pernah dioperasi, terus yang operasi Iya. mengalami kecelakaan juga. Iya. Pohon ini ya yang sudah viral memang pohon sakti. Ada yang bilang katanya pohon rawa rontek, pohon yang tidak bisa ditebang, dan seandainya ditebang pun tidak bisa mati. Apa benar itu Pak? Apakah ada cerita dari leluhur jenengan atau siapa gitu tentang pohon ini Pak? Nggih dugi tiyang sepah kula piyambak. Gimana itu Pak Yat? Niku nek ditebang niku sak desa niku diubek kalih masa niki. Dibek itu diganggu. Diganggu. Berarti seandainya pohon ini dipaksa ditebang dan Iya. pun bisa rubuh, satu desa akan mendapat kesialan. Nah, itu. Jadi seperti itu mitos yang berkembang di masyarakat, supaya pohon ini tetap berdiri kan katanya pohon ini pohon rawa rontek, pohon sakti yang tidak bisa ditebang kan Iya. gitu ya. Dan anehnya tadi jenengan di awal video menceritakan juga waktu pembangunan sungai ini akarnya satu pun tidak ada yang Enggak ada. nyebrang ke sungai. Enggak ada. Nggak ada. Itu kan suatu yang sangat aneh juga. Terus pernah ada nggak kejadian-kejadian mistis di tempat ini ketika malam hari gitu Pak? Kalau malam hari waktu itu ya orang jatuh gitu loh, Nggih. ketakutan gitu aja. Alasannya kenapa kok ketakutan Pak? Katanya ada orang berdiri di tengah-tengah gitu. Tengah jalan, Ngajak tiba-tiba ada orang berdiri di tengah jalan. Terus jatuh. jatuh. Nah, kalau orang-orang itu ya harus disasarkan ke pagar itu, Oh nyantap, nyantap. nabrak. Nah, ya. Orang itu dalam arti naik motor apa ya? Blayer-blayer Blayer. gitu ya? Iya. Pernah nggak kejadian terjadi mobil mogok atau kendaraan mogok di tempat Mobil ini? pernah. Mobilnya orang Duku Dimoro muat sapi 2 itu. Lalu mesinnya itu loh jatuh. Mesin mobil. Mesin mobil. Jatuhnya di mana ya? Di sini lalu saya dorong ke situ. Oke. Saya nunggu itu diberi uang 10.000 kok. Nunggu jam 9 sampai jam 12 Malam. malam. Jadi logikanya mesin mobil bisa sampai anjlok. Anjlok. Itu kan aneh ya. Aneh. Terus sapinya juga ikut Masih. masih di mobil. Iya, di mobil. Nunggu sampai selesai perbaikan itu. Iya.
diperbaiki di sini atau? Enggak, lalu didongkrak, ditampar, ditali tampar, lalu didorong mobil. Oh, diseret ya. Seret. Kalau menurut dari panjenengan, kenapa kok tiba-tiba mobil itu bisa anjlok Nah, mesinnya di sini? itu yang saya pikir dulu. Belum tahu. Belum tahu. Ataukah mungkin Dari orangnya gitu loh. iya, pernah lewat sini waktu kapan, Jobrio atau Iya. apa gitu. Terus akhirnya penunggu sini dendam gitu. Iya, Oh, nak lewat kene mana tak? Jahili kayak gitu mungkin ya. apalagi belantik sapi. Kan barang apa ya? Iya, nggak usah disebut. Terus kita mungkin netizen sebagian nggak paham lah namanya belantik. Mungkin dicegat lah. Iya, kelar, ya kan. Tapi intinya kalau menurut panjenengan, ketika melintas di tempat seperti ini malam hari, itu alangkah baiknya membunyikan klakson gitu, Nah, atau lu salam gitu ya, ya, gitulah. permisi gitu ya. Yang banyak ya gitu, mobil, sepeda gitu. Pernah ada kejadian, kalau orang sini mengatakan itu kalap darat. Itu orang Wonosalam, lalu putar-putar, terus ketemunya di sini. Orang Wonosalam Orang Wonosalam itu nyasar gitu, nyasar. dan muter-muter terus di desa ini Iya, katanya ditanya itu mau pulang ke Wonosalam. ke Wonosalam. Sini Wonosalam jaraknya berapa kilo kira-kira ya? Wah, kurang tahu. 40 kilo ada ya? Ada, Ada ya, lebih ya? ada. Lebih ya? Ya, 40 kiloan lah kalau nggak Iya. salah ya, sini Wonosalam. Tapi perasaannya itu muter-muter di desa ini terus, iya, dan nyerah sampai sini capek Nyerah. gitu. Ketemulah jenengan, ketemu terus bawa ke rumahnya Mbak saya itu. terus akhirnya dikasih minum atau apa? Kasih minum, lalu dicari HP-nya, dibelkan saudaranya, dijemput. Akhirnya, terus perasaan orang itu apa waktu muter-muter di desa ini? Katanya ya, kok masih muter ke sana ke sini kok sama gitu loh. Duk ya makam ini. Iya, Berarti ada sesuatu yang memberatkan orang itu supaya tidak lepas dari tempat ini. Dari tempat. Mungkinkah disuruh ziarah atau apa Ya. di sini? Dan makam ini sering nggak dicari orang-orang dari jauh gitu kan? orang sini kalau malam itu sering. Iya. Kalau malam. Orang sini. Iya, Kalau malam sering melekan di sini. iya. Kalau orang jauh, Kalau orang jauh itu siang. oh malah siang. Ya. Tujuan mereka yang orang jauh Iya. ke sini. Kira-kira mencari apa? Mencari pesugihan? Wah, kalau dulu anak muda-muda itu waktu togel Nah, iya. itu Nyari toger di tidak sini. berani. Kalau jarak 10 meter sudah baung. Oh gitu. Iya, Ada suara baung, baung. anjing, harimau. Harimau. Oh, mengaum. Kalau baung itu kan anjing, kalau harimau kan mengaum. Jarak 10 meter ketika 10 ada orang meter. punya niat kurang baik ya, Iya. tujuan mencari nomor togel gitu ya. Itu harimau sudah Baung. mengaum. Ya, Kan tidak berani tidak dilanjutkan. berani kembali lagi. Berarti tempat ini memang identik dengan hal baik. Baik. Orang yang punya tujuan baik di sini si ijabah kan Iya. gitu ya, menurut keyakinan mereka gitu. Katanya bapak itu cara ngoten nggih sing jaga desa. Ya. Puncak. Cara ngoten. Punden Nggih. ataupun jarak desa gitu ya. Dan masih diuri-uri ya, Mbak ya, Mbak Ayat ya, Asik. masih diuri-uri. Ketika Kami ada kali Mbah Dalem ya, ada kaitannya dengan Mbah Dalem, Iya. Punden Mbah Dalem. Karena tidak jauh dari lokasi ini atau pohon keramat ini atau makam keramat ini ada punden yang dinamakan Punden Mbah Dalem. Pak Ayat, ada yang disampaikan lagi? Kira-kira cukup? cukup. Oke, pemirsa Ya. semuanya. Jadi itu tadi Ya. kesaksian dari Mukhayat. Pak Mukhayat yang rumahnya tidak jauh dari lokasi ini, dan beliau adalah saksi langsung yang pernah melihat siapa sosok Soi. Mbah Soyi yang wujudnya bisa malerupa menjadi macan atau harimau. Ya, sebuah pohon yang kita sempat terbawa ke sini karena viralnya pohon ini tidak bisa ditebang, atau pohon rawa rontek atau pohon sakti gitu. Mungkin tempat ini masih tetap lestari dan masih ya sebagai generasi sekarang penerus ya masih mau menghargai lah. Inilah sosok beliau yang mungkin dulu pernah syiar agama Islam atau apa gitu ya. Mungkin dulu. Dan mungkin panjenengan sekeluarga juga warga desa sini semua dijauhkan dari segala musibah, dari rezeki yang barokah. Gitu ya.
Terima kasih Pak Yat atas waktunya untuk semuanya. Untuk tahun kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.